Bab 1731, Penguasa Api. Di dalam 5 cincin yang berpotongan, pemandangannya benar-benar kabur. Sangat sulit melihat bagian dalam dari luar. Orang hanya bisa melihat riak terdistorsi yang berasal dari 5 cincin. Wang Lin berada jauh di dalam 5 cincin ini, dan dia sangat tenang. Di tangan kanannya ada tumpukan kecil tanah yang bergerak. Itu terus berubah menjadi berbagai bentuk berbeda. Ia mencoba melepaskan diri dari tangan Wang Lin, tetapi pada akhirnya, Wang Lin mengepalkan tangannya. Segelintir tanah runtuh dan tidak dapat direformasi. Itu hilang dari telapak tangan Wang Lin. Kotoran tersebut dibentuk oleh unsur tanah dan mengandung sisa-sisa sari tanah. Sekarang setelah Wang Lin menyimpannya, ada 2 tumpukan tanah di ruang penyimpanannya. Yang lainnya telah diberikan kepadanya oleh Yang Maha Melihat. Mereka layak berasal dari benua astral abadi untuk menempatkan roh bumi ke dalam formasi ini. Setelah puluhan ribu tahun, roh itu mungkin telah tumbuh menjadi tubuh roh bumi langkah ketiga. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat formasi 5 elemen dengan penuh semangat di matanya. Wang Lin menjadi sangat tertarik dengan formasi ini. Saya memiliki esensi api di antara 5 elemen. Jika saya dapat memperoleh 4 lainnya, tingkat kultivasi saya akan meningkat pesat. Jika kelima elemen menyatu menjadi satu, saya ingin tahu apakah itu akan melahirkan esensi baru. Wang Lin tersenyum sambil melihat sekeliling pada formasi 5 elemen. Senyumannya menjadi lebih cerah. Wang Lin tidak akan membicarakan moral dengan musuh, terutama dengan orang yang bukan dari dunia gua. Kekuatan adalah segalanya. Jika pihak lain memiliki kekuatan untuk menahan Wang Lin di sini, dia akan menyerah. Jika tidak, maka orang-orang ini hanyalah perampok bagi Wang Lin. Wang Lin akan menjadi lebih kejam terhadap perampok. Setelah menghilangkan roh bumi, Wang Lin melangkah maju. Setelah langkah ini, yang muncul di hadapan Wang Lin adalah dunia api. Lautan api ini memenuhi seluruh dunia. Wang Lin melihat langit berwarna merah dan bumi berwarna merah, dan semua merah ini adalah api. Langit terbakar dan bumi juga terbakar. Penglihatannya terdistorsi karena riak yang diciptakan oleh panas yang mengerikan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam panas ini, hanya api. Api mengerikan itu meraung dan mengeluarkan suara letupan yang masuk ke telinga Wang Lin. Namun, ini tidak berpengaruh pada Wang Lin. Faktanya, Wang Lin merasa lebih nyaman di sini daripada di luar. Di planet 5 elemen, di lantai tengah, pria berjubah hitam dan kelompok 4 pria paruh baya baru saja berhasil menekan kengerian di hati mereka. Mereka menatap cermin dan melihat Wang Lin di dalam api. Meski kekuatan roh api mirip dengan roh bumi, namun api sendiri memiliki kekuatan untuk membakar jiwa dan raga. Meskipun Wang Lin ini telah mengambil roh bumi, dia pasti tidak akan memiliki waktu yang mudah dengan formasi api. Orang tua berjubah hitam itu tentu saja tidak tahu tentang esensi api Wang Lin. Dia sepertinya sedang berbicara dengan 3 orang di sekitarnya atau bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya, bukan salah mereka kalau mereka tidak tahu apa-apa. Planet 5 elemen telah lama ditutup dari luar. Bahkan identitas dan tingkat kultivasi Wang Lin hanya diketahui karena para penggarap alam luar yang secara tidak sengaja menerobos masuk. Mereka tidak cukup tahu dan hanya mengirim beberapa orang keluar setelah kejadian tersebut untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka telah belajar lebih banyak, tetapi mereka tidak tahu tentang esensi Wang Lin. Benar, roh bumi lebih lembut dan tidak sekuat roh api.
Aku yakin dia akan terluka oleh roh api. Mata wanita paruh baya itu tajam. Dia membenci Situnan dan membenci siapapun yang mengenal Situnan. Dua orang lainnya merenung dalam diam. Mereka melihat ke cermin dengan ketakutan di mata mereka. Keduanya masih rasional dan tidak berani berbicara lagi. Di dalam formasi api berkobar. Saat Wang Lin masuk, lautan api menderu dan gelombang api menyerbu ke arahnya. Itu mendekatinya dalam sekejap dan 9 kilin api muncul. Kilin api ini tingginya ribuan kaki dan terbuat dari api. Ada juga beberapa bola api di bawah kaki mereka. 9 kilin ini memiliki ekspresi galak dan menyerbu Wang Lin dari 9 arah berbeda. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Ada juga gelombang api yang mengerikan di belakang 9 kilin, membuat mereka terlihat semakin ganas. Setiap kultivator di planet 5 elemen mengungkapkan senyuman yang kejam. Selain cermin yang digunakan lelaki tua berjubah hitam itu untuk menonton, ada juga pusaran di langit. Pusaran itu mengungkapkan segala sesuatu yang terjadi di dalam formasi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Wang Lin dilihat oleh puluhan ribu orang. Semua penggarap yang keluar dari menara sedang menatapnya. Orang tua berjubah hitam itu mengepalkan tinjunya saat dia melihat ke cermin di depannya dan berkata, "Saya ingin melihat bagaimana dia akan melawan. Kali ini dia pasti akan terluka." Namun, pada saat ini, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Di saat yang sama, wanita parubaya itu menjerit keras. "Tidak mungkin. Hei, hei." Tak lama setelah itu, semua pembudidaya sekte Guiyi yang menyaksikan pusaran di langit berseru dengan keras. Di dalam formasi api, Wang Lin dengan tenang melihat 9 kilin api yang menyerangnya. Kilin berhenti 100 kaki dari Wang Lin dengan keraguan di mata mereka, dan mereka segera mulai bergetar. Mereka berlutut di tanah dan mulai merintih. Mereka tidak lagi tampak seperti kilin tetapi seperti anak kucing. Mereka bahkan tampak bahagia, seolah-olah baru saja bertemu dengan tuannya. Bahkan api di belakangnya dengan gembira berputar di sekitar Wang Lin. Seluruh formasi api mengeluarkan suara gemuruh saat Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Gemuruh bergema dan seluruh api di dunia berkumpul seperti orang gila. Dalam sekejap, selain 9 kilin dan Wang Lin, semua api berkumpul membentuk raksasa setinggi puluhan ribu kaki di hadapan Wang Lin. Raksasa ini mengenakan baju zirah yang terbuat dari api dan jubah api. Tubuhnya mengeluarkan perasaan yang kuat. Itu benar-benar terbuat dari api, bahkan rambutnya. Setelah raksasa api itu muncul, ia berlutut ke arah Wang Lin dengan satu lutut dan tangan di dada. Wajahnya yang tanpa ekspresi menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Roh api, roh pertama sebenarnya sedang berlutut di hadapannya. Orang tua berjubah hitam di menara menjadi pucat saat dia melihat semua ini, dan pikirannya menjadi kosong. Ada juga wanita paruh baya. Wajahnya langsung menjadi pucat. Dia membuka mulutnya tetapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Saat dia melihat Wang Lin melalui cermin, matanya sudah dipenuhi rasa takut yang masih ada. Bukan hanya mereka berdua yang linglung. Semua penggarap dari sekte Guiyi melihat pemandangan di depan mereka dan terdiam. Mereka terkejut ketika Wang Lin menangkap roh bumi, tetapi sekarang mereka melihat roh api benar-benar memujanya. Wang Lin bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun sejak dia masuk, dia hanya berdiri di sana. Dia berdiri di sana seperti seorang raja yang baru saja kembali ke kerajaannya sendiri,
dan hanya dengan tatapannya, seluruh penduduk negeri itu berlutut di hadapannya. Hal ini di luar imajinasi mereka dan di luar pemahaman mereka, sehingga menimbulkan rasa takut dan kegelisahan yang sangat kuat. Naduo dan pria parubaya itu diam-diam merenung di lantai 10. Kelopak mata Naduo bergerak-gerak dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Mereka saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Orang lain mungkin tidak melihat masalahnya, tapi mereka berdua bisa. Naduo perlahan berkata, esensi api. Juga, itu telah mencapai puncaknya, memungkinkan dia menjadi penguasa api. Kalau tidak, roh api tidak akan memujanya dan menunjukkan rasa hormat yang begitu besar. Formasi 5 elemen tidak bisa menahannya. Namun, sepertinya dia tidak akan keluar sendiri. Saya melihat bahwa niatnya adalah untuk mengambil 5 roh. Tatapan Naduo menjadi dingin. Kita harus memancing dia keluar. Kita tidak boleh kehilangan 3 roh lainnya. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Dia melihat keluar menara. Aku memanggil baju perang leluhur. Pria parubaya itu meraung, lalu seberkas cahaya biru keluar dari atas lantai 10. Cahaya mengembun di sekelilingnya dan membentuk baju besi berwarna biru air di sekelilingnya. Formasi selanjutnya adalah formasi air. Saya akan melihat apakah saya bisa memaksanya keluar dari formasi ke dalam 9 siklus. Pria parubaya itu mengangkat tangan kanannya dan meraih kehampaan. Air muncul dan membentuk tombak di tangannya. Bantu aku menekan formasi, aku pergi dulu. Pria parubaya bersenjatakan tombak itu bergerak dan menghilang ke dalam kabut uap air di lantai 10. Bab 1732 jadi namanya Wang Lin. Di dalam formasi api, saat raksasa api itu membungkuk, Wang Lin dengan tenang melangkah maju. Raksasa itu membiarkan Wang Lin melangkah ke tangannya dan mengangkat Wang Lin ke atas kepalanya. Wang Lin melepaskan tangannya dan berdiri di atas kepala raksasa api itu. Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Raksasa itu tiba-tiba berdiri dan mengaum ke arah yang ditunjuk Wang Lin. Saat ia meraung, 9 kilin api berdiri dan gemetar. Ekspresi mereka menjadi galak dan mereka juga meraung. Orang-orang di planet 5 elemen merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan jantung mereka mulai berdetak kencang ketika mereka melihat kemana Wang Lin menunjuk. Karena di mata mereka, Wang Lin menunjuk ke arah pusaran, ke arah mereka. Akibatnya, raksasa dan 9 kilin itu mengaum ke arah ratusan penggarap di sekitar menara dan 4 orang yang menonton dari cermin di dalam menara. Di bawah suara gemuruh yang tiba-tiba ini, banyak penggarap di sekitar menara tanpa sadar mundur, wajah mereka menjadi pucat. Darah mengalir keluar dari mulut para pembudidaya tingkat rendah. Mereka mundur jauh dan duduk. Sebelum tatapan panik mereka, Wang Lin berdiri di atas kepala raksasa itu dengan 9 kilin mengikutinya. Raksasa itu melangkah maju dan melambaikan tangannya. Dengan gelombang ini, dunia formasi api tiba-tiba runtuh. Saat ia runtuh, gambar di dalam pusaran tiba-tiba berubah. Apa yang muncul di hadapan semua orang adalah laut. Lautan tidak berujung dan ujungnya tidak terlihat. Ombaknya menderu-deru seolah langit sedang menderu. Langit di dunia ini redup dan dipenuhi awan. Tidak ada kilat atau guntur, namun hujan deras turun. Ini adalah gambaran yang mengejutkan. Di atas laut, ada ombak dahsyat yang menderu-deru. Seorang pria parubaya tampan dengan rambut hitam memegang tombak biru muncul dari ombak.
Dia perlahan bangkit bersama ombak. Jenderal air surgawi 5 elemen. Itu adalah jenderal air dari sekte Guiyi kami. Tuan Jenderal Air hampir sepanjang waktu berkultivasi dengan pintu tertutup. Sekarang setelah dia muncul, penyerang tidak akan mampu bertahan dari formasi air. Tuan Jenderal Air memiliki tubuh roh air yang lengkap, dan ketika dia berada di dalam formasi, kekuatannya meningkat pesat. Penyerbu tercela itu pasti akan mati. Ketika pria parubaya itu muncul, para penggarap sekte Guiyi di sekitarnya merasakan kekuatan baru disuntikkan ke dalam diri mereka dan menjadi bersemangat. Seorang lelaki tua yang berada di tahap pertengahan pembersih nirwana mengeluarkan suara gemuruh. Sesama anggota sekte Guiyi sekte, seseorang kini telah memprovokasi kami. Kami memperlakukannya dengan hormat, tapi dia sangat arogan. Dia menerobos formasi kami dan bahkan mencuri 2 dari 5 roh. Dia adalah seorang penyerbu, bagaimana kita bisa membiarkannya masuk? Suara lelaki tua itu serak dan matanya dipenuhi kebencian. Benar, orang ini bernama Wang Lin, dan saya tahu sedikit tentang dia. Dia terkenal di luar planet 5 elemen dan sangat kejam. Kemanapun dia pergi, semua kehidupan padam, dan tidak ada seorang pun yang hidup. Orang lain keluar dan meraung, belum lama ini, saya mendengar tentang sebuah keluarga bernama Teng di planet budidaya. Dia menyukai harta karun dari keluarga mereka dan benar-benar membantai seluruh keluarga, termasuk manusia. Bahkan orang tua atau muda pun tidak luput, dan banjir mengalir seperti sungai. Saya juga tahu bahwa Penatua Naduo yang baik hati bertemu dengan Wang Lin ini ketika dia membantai manusia dan memanfaatkan kultivator wanita. Dia bertindak untuk campur tangan tetapi tidak membunuhnya, karena sulit untuk berkultivasi. Namun, alih-alih bersyukur setelah tingkat kultivasinya meningkat pesat, dia malah membantai jalannya menuju planet 5 elemen. Dia bilang dia di sini untuk menemui Penatua Naduo tetapi sebenarnya di sini untuk menghancurkan sekte Guiyi kita. Bagaimana kita bisa membiarkan orang yang tidak tahu malu dan tercela seperti dia memasuki planet 5 elemen? Pembudidaya iblis ini harus dibunuh oleh semua orang. Membunuhnya berarti menyelamatkan banyak orang. Semuanya, meskipun tingkat kultivasi kita rendah, kita memiliki lebih banyak orang dan dia hanya satu. Kata-kata seperti ini menjadi semakin umum. Segera, orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui tentang Wang Lin mulai mempercayai kata-kata ini. Mereka memandang Wang Lin di dalam pusaran dengan kemarahan dan kebencian. Wang Lin tidak bisa mendengar kata-kata ini, tetapi meskipun dia bisa, dia tidak akan peduli sama sekali. Pada saat ini, saat dia berdiri di atas kepala raksasa api, dia keluar dari formasi api. Di depannya ada lautan luas dan hujan turun dari langit. Hujan turun di atas raksasa api dan 9 kilin, menciptakan suara mendesis. Di antara 5 elemen, air dan api tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Di dalam formasi air, 9 kilin menggeram. Tepat sebelum Wang Lin, pria parubaya berambut hitam berdiri di atas ombak yang bergulung. Dia memegang tombak biru dan mengenakan baju besi saat dia dengan dingin menatap Wang Lin. Wang Lin. Saat Wang Lin menoleh, pria parubaya itu tiba-tiba meraung. Dia melompat ke udara dan gelombang muncul di bawah kakinya. Gelombang datang menerjang Wang Lin. Raungan datang dari laut di sekitar Wang Lin. Kemudian 4 dinding air yang tinggi muncul, menyegel Wang Lin sepenuhnya di dalam. Di saat yang sama,
Pria parubaya berambut hitam itu mengeluarkan suara gemuruh dan melompat ke udara dengan tombaknya. Dia menusukkan tombak ini ke arah Wang Lin, yang terjebak di dinding air. Tubuhnya bergerak dengan tombak dan berubah menjadi seberkas cahaya biru. Saat pria itu bergerak maju, awan di langit menjadi semakin tebal dan hujan mulai turun. Hujan membentuk tombak air yang mengikutinya. Semua ini terjadi terlalu cepat. 9 kilin di belakang Wang Lin meraung dan bergegas menuju tombak, tetapi mereka segera tenggelam oleh ombak yang mengerikan. Bahkan tubuh Wang Lin dan raksasa api raksasa itu tenggelam di laut ketika dinding air runtuh dan tombak air tersapu. Saat Wang Lin benar-benar tenggelam oleh laut, tombak yang terbentuk oleh hujan juga menusuk ke dalam air. Laut menderu dan gemuruh bergema, memicu gelombang dahsyat. Wang Lin dan raksasa api menghilang dari dunia. Satu-satunya yang tersisa hanyalah pria parubaya tampan berambut hitam. Pria parubaya itu tampak dingin dan bangga saat dia perlahan berkata, "Hanya tingkat kultivasi ini, aku adalah roh air. Jadi di dalam formasi, aku adalah dewa. Esensi apimu tidak ada gunanya di sini." Saat kata-katanya bergema, semua penggarap sekte Guiyi di sekitar menara bersorak. Sekarang Tuan Jenderal Air telah keluar, siapa yang bisa menolak? Tidak peduli betapa kuatnya api jahat itu, ia akan padam di hadapan Jenderal Air. Tuan Jenderal Air telah memasuki langkah ketiga yang legendaris. Penyerbu sialan itu, kualifikasi apa yang harus dia tolak? Semburan sorakan datang dari para penggarap di sekitar menara. Pria parubaya itu terlihat sangat sombong saat dia memegang tombak di tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh. "Wang Lin, kamu hanya terluka. Keluarlah dari sini untukku." Saat dia selesai berbicara, suara gemuruh keras datang dari laut di bawah. Air laut meletus ke udara dan tirai air menghalangi pandangan Jenderal Air. Jenderal Air akan turun. Namun, saat ini, suara dingin datang dari belakangnya. "Aku di sini." Ekspresi Jenderal Air berubah drastis dan dia berbalik. Wang Lin keluar dari air dan tangan kanannya mengenai Jenderal Air. Esensi dan kekuatan kuno Wang Lin mengalir ke tubuh Jenderal Air. Kelima organnya roboh, semua tulangnya hancur, daging dan tulangnya hampir terpisah. Jenderal Air mengeluarkan darah dan terlempar jauh karena gelombang kejut. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan retakan muncul di armornya. Namun, armornya tidak roboh. Sebaliknya, sejumlah besar kekuatan hidup keluar dari celah tersebut dan membantu Jenderal Air pulih dari cedera fatalnya. Wang Lin berseru pelan dan perlahan berjalan keluar. "Armor yang sangat aneh, Anda belum mencapai langkah ketiga, tetapi dengan baju zirah ini, Anda dapat menampilkan kekuatan seorang kultivator langkah ketiga. Namun, armor tersebut penuh dengan kekurangan. Saat Anda memakainya, itu tidak benar. Kamu mengendalikan armornya tetapi armor itu mengendalikanmu." Mata Wang Lin dipenuhi dengan garis keturunan karena esensi pembatasan menyebabkan semua yang dilihatnya berubah. Dia bisa melihat rahasia armor itu. Kata-katanya sangat biasa saja, tapi itu menyebabkan Jenderal Air diliputi rasa takut. Pada saat ini, di luar 5 cincin, Grand Empyrean Xuan Luo yang misterius berdiri di sana, mengawasi semuanya. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, Grand Empyrean Xuan Luo mengungkapkan senyuman bahagia. Jadi anak ini bernama Wang Lin. Sangat bagus, sangat bagus. Armor. Bab 1733, Satu Setetes Alam Semesta.
Teror Jenderal Air sama besarnya dengan ombak di laut. Baju besi ini diberikan kepadanya oleh nenek moyangnya. Dia telah menggunakan armor itu untuk waktu yang lama dan perlahan-lahan menggunakan garis keturunannya untuk menyatu dengannya agar menjadi miliknya. Tanpa baju besi ini, dia hanyalah seorang penggarap penyakit hawar surga yang keempat. Dengan baju besi itu, dia bisa menjadi kultivator langkah ketiga. Namun, armor itu sangat aneh. Begitu dia memakainya, pikirannya akan dibatasi dan tubuhnya akan dimanipulasi oleh armor tersebut. Dia ingat ketika leluhur memberikannya kepadanya, leluhur berkata bahwa bahkan di sekte leluhur, baju besi itu langka. Sangat sulit untuk disempurnakan dan tidak akan dibagikan kecuali seseorang mencapai pahala yang besar atau pergi ke tempat yang berbahaya. Setiap baju besi sangat berharga dan tidak bisa diambil oleh orang luar. Apa yang menyebabkan hati Jenderal Air bergetar adalah serangan Wang Lin yang menyebabkan retakan muncul pada armornya, menyebabkan seluruh tubuhnya hancur. Jika bukan karena armor yang mengirimkan kekuatan hidup untuk menyelamatkannya, dia pasti sudah mati. Yang paling membuatnya takut adalah hanya dengan satu pandangan, Wang Lin bisa melihat rahasia armor itu. Wawasan dan kekuatan semacam itu menyebabkan Jenderal Air merasakan hawa dingin di hatinya. Ketika Wang Lin menoleh, Jenderal Air melihat garis darah di mata Wang Lin. Garis darah itu mengandung semacam aturan yang menyebabkan dia kehilangan dirinya sejenak. Lepaskan armornya dan aku bisa mengampunimu. Pada saat ini, air di sekitar Wang Lin dan Jenderal Air turun, menghilangkan tirai air yang menghalangi pandangan semua orang. Ketika para penggarap dari Sekte Guiyi melihat Jenderal Air dalam keadaan yang menyedihkan, mereka terbangun dari kegembiraan mereka sebelumnya dan terdiam. Ekspresi Jenderal Air sangat muram. Kata-kata Wang Lin menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Dia mengatupkan giginya dan menahan rasa takut yang dia rasakan. Dia kemudian melompat mundur dan membuat jarak antara dirinya dan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih sama seperti sebelumnya saat dia dengan dingin melihat Jenderal Air yang mundur. Dia melihat Jenderal Air mengangkat tombak air, dan niat membunuh muncul di matanya. Wang Lin tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang bukan dari dunia gua. Tidak ada yang perlu dikatakan kepada perampok. Kamu mendekati kematian. Wang Lin melangkah maju menuju Jenderal Air. Wajah Jenderal Air pucat dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia mengangkat tangan kanannya dan melemparkan tombaknya ke laut di bawah. Tombak air memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyebabkan laut di bawahnya bergemuruh. Pusaran air muncul di laut di bawah. Dengan tubuh roh airku, kumpulkan kekuatan air. Jenderal Air mengeluarkan seteguk darah ke laut di bawah dan tangannya terulur ke arah laut. Dengan ini, ombak bergemuruh seolah-olah ada naga raksasa yang bergerak di bawah laut. Saat tangannya terulur, seluruh lautan tampak mendidih dan naik. Dari kejauhan, ini adalah perasaan yang mengejutkan. Seluruh lautan terbang ke udara menuju Wang Lin. Pada saat yang sama, Jenderal Air mengeluarkan darah sekali lagi, memperlihatkan ekspresi lelah dan kesulitan. Tangan kirinya terulur ke langit. Awan terbuka dan kabut menyebar. Cahaya menghancurkan segalanya, hujan membentuk laut. Tangan kiri Jenderal Air bergemuruh dan seluruh awan runtuh. Laut lain tampak muncul di langit dan tiba-tiba jatuh, menyatu dengan laut di bawah. Keduanya menyatu membentuk bola air raksasa yang melayang di sana. Bola air ini keruh dan berwarna laut. Ukurannya tidak ada habisnya,
dan sekilas, mustahil untuk melihat di mana ujungnya. Itu seperti sebuah planet kecil yang terbuat dari air. Tetesan alam semesta. Jenderal Air mengatupkan giginya dan menyelesaikan mantra yang diturunkan oleh leluhurnya. Dagingnya mulai layu dan wajah tampannya dipenuhi nanah yang jelek. Dia tidak mungkin bisa bertahan selama ini dengan kekuatan hidupnya sendiri. Penyakit 4 surga telah meletus di tubuhnya. Dengan bakatnya, dia tidak mungkin bisa melewatinya dengan aman. Dia hanya mampu bertahan karena armor itu, tapi sekarang dia telah menggunakan semua kekuatan di dalam armor itu. Tanpa kekuatan dari armor yang melindunginya, dia kembali ke penampilannya yang seharusnya. Di hadapannya, bola air raksasa itu berputar seperti orang gila. Saat diputar, ia mulai mengembun dengan cepat. Setiap kali menyusut satu ukuran, tekanan di dalamnya akan meningkat berkali-kali lipat. Jika bola air raksasa dapat dimurnikan menjadi satu tetes, bahkan jika ada sistem bintang di dalamnya, ia akan runtuh. Inilah kekuatan air, kekuatan esensi air. Wang Lin berada di dalam bola air, mengamati air bergerak. Tekanan dari air datang dari segala arah dan mengeluarkan aura destruktif yang dapat menghancurkan apapun. Mata Wang Lin bersinar saat dia menatap air di sekitarnya. Matanya menampakkan cahaya aneh disertai rasa kegembiraan yang luar biasa. Inilah kekuatan esensi air. Kegembiraan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Sangat mudah untuk meninggalkan tempat ini, dan bahkan membunuh jenderal air ini pun mudah. Namun, ini adalah peluang besar yang sulit didapat. Dengan mengandalkan armor tersebut, sang jenderal air telah menciptakan esensi air. Kekuatan ini saat ini sedang berubah di hadapanku, dan jika aku dapat memahaminya, aku tidak akan lagi memiliki 7 esensi melainkan 8. Seperti yang diharapkan Wang Lin, hal semacam ini sangat jarang terjadi, terutama karena esensi air yang dikendalikan secara umum bukanlah hal biasa. Itu telah dibentuk oleh Sekte Guiyi di benua astral abadi melalui metode khusus. Esensi air ini terbentuk dari pemahaman puncak esensi air. Ini sama dengan mengungkap segalanya di hadapan Wang Lin. Itu bahkan jauh lebih jelas daripada seorang guru yang mewariskan ajarannya kepada seorang murid. Bagaimana Wang Lin bisa melepaskan kesempatan seperti ini? Meskipun bakatnya tidak luar biasa, pemahaman dan wawasannya sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan pernah mendapatkan esensi. Selain itu, Wang Lin bukannya belum pernah menemukan esensi air sebelumnya. Dulu ketika manik penentang surga perlu menyerap air dan ketika Yang Maha Melihat memberinya setetes esensi air, Wang Lin mendapat bimbingan untuk berjalan di jalur esensi air. Kegembiraan di mata Wang Lin mencapai puncaknya. Dia tidak membuang waktu dan segera duduk di dalam bola air yang mengembun dengan cepat. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia melihat semua perubahan yang terjadi di dalam air di hadapannya. Perubahan ini sepertinya tidak memiliki pola, tetapi ketika garis darah muncul di mata Wang Lin, dia secara bertahap menemukan beberapa petunjuk. Matanya bersinar karena kegembiraan saat dia dengan cepat mengingat perubahan esensi air. Selain Wang Lin, sulit bagi orang lain untuk menyadarinya. Jenderal air tidak menyadarinya sama sekali. Ekspresinya tajam dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia menatap bola air dan tangannya terus membentuk segel, menyebabkan sari air menjadi lebih kuat dan air menyusut lebih cepat. Hanya dalam waktu setengah dupa, air berubah dari ukuran tak berujung menjadi hanya ratusan ribu kaki.
Esensi di dalam bola air setinggi ratusan ribu kaki ini menjadi semakin kuat seiring dengan mengembunnya air laut dan hujan. Bahkan jika kultivasimu menantang surga, dengan jatuhnya alam semesta, kekuatan mantraku telah meningkat pesat. Aku akan memerasmu menjadi satu tetes dan memurnikanmu sampai mati. Jenderal air membentuk segel seperti orang gila dan memukul bola air. Setiap serangan menyebabkan kekuatan armor itu bergetar di air dan menyusut lebih cepat. Wang Lin hampir merasa berterima kasih kepada Jenderal Air. Tindakan Jenderal Air memungkinkan Wang Lin melihat lebih banyak perubahan dalam esensi air dan memahaminya dengan lebih baik. Air setinggi ratusan ribu kaki menyusut sekitar setengahnya menjadi 200.000 kaki. Jenderal Air tampak bersemangat tetapi terengah-engah seolah-olah dia kehabisan tenaga. Jenderal Air melihat ke langit dan meraung, "Naduo, tolong aku." Setelah dia meraung, pusaran muncul di langit. Kekuatan logam keluar dan segera menyebar. Air logam dari 5 elemen. Orang-orang mempunyai pendapat berbeda tentang bagaimana air logam terbentuk. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah logam yang dilebur ke dalam air. Yang lain percaya bahwa air secara alami akan berkumpul pada logam setelah logam tersebut terpapar dalam jangka waktu yang lama. Tapi apapun kebenaran sebenarnya, hal itu membuat semua orang bijak kuno percaya bahwa logam dapat melahirkan air. Ini memang benar. Saat elemen logam tiba, air di sekitar Wang Lin menyusut lebih cepat. Tawa Jenderal Air berubah menjadi cibiran. "Wang Lin, kamu mati." Pada saat ini, di luar planet 5 elemen, mata Grand Empyrean Xuan Luo yang misterius menampakkan cahaya aneh. Melihat apa yang terjadi, dia tidak tahu harus berkata apa. Selain cahaya aneh dari matanya, dia tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Bagaimana ini menyempurnakannya? Ini jelas membantunya memahami esensi air. Anak ini memiliki garis keturunan Dao kuno tetapi juga mantra dari surga. Ini sangat jarang terjadi. Dan dia sebenarnya memiliki 7 esensi di dalam tubuhnya. Ini luar biasa. Penggunaan garis darah di mata seseorang untuk mengandung esensi pembatasan, saya belum pernah melihat orang melakukan itu sebelumnya. Budidaya duo kuno dan surgawi. Bab 1734, Bantuan yang luar biasa. Saat Jenderal Air mencibir kegirangan, di lantai 10, Naduo, yang mengirimkan elemen logam, juga tersenyum. Dia masih mengamati pertempuran ini dengan akal sehatnya, dan senyumnya sangat lebar. Dia tidak mengira Wang Lin bisa keluar, karena esensi air di dalam bola air itu begitu padat bahkan dia merasa itu menakutkan. Esensi air ini bukan berasal dari Jenderal Air melainkan dari armornya. Justru karena itulah Naduo menjadi lebih percaya diri. Saya pikir dia memiliki metode yang memecahkan surga, tapi dia hanya sekuat ini. Jika dia bisa keluar, dia akan keluar ketika bola air terbentuk. Saya kira sekarang dia pasti merasa putus asa di dalam sana. Wang Lin, tidak ada perselisihan di antara kami, dan saya benar-benar tidak ingin membunuhmu, tetapi Anda adalah seorang penggarap dunia gua, kami berbeda dari Anda pasti datang ke sini dengan suatu tujuan, dunia gua sedang berantakan saat ini, dan beberapa kekuatan sedang mencari jiwa ketiga. Jika kamu datang sekarang, tujuannya sudah jelas. Saat Naduo merenung, senyumnya melebar. Juga di dalam menara, lelaki tua berjubah hitam dan teman-temannya menatap ke cermin. Mata lelaki tua berjubah hitam itu dipenuhi kegembiraan saat dia tertawa.
Wang Lin ini sangat sombong sebelumnya. Sekarang Tuan Jenderal Air telah datang, saya ingin melihat bagaimana dia melarikan diri. Setetes alam semesta adalah mantra agung dari Sekte Guiyi, orang ini sudah mati. Wanita parubaya itu pun tampak bahagia sambil menatap bola air di dalam cermin. Kebencian memenuhi matanya. Mati. Begitu kamu mati, si Tunan itu akan sedih. Semakin marah dia, semakin baik perasaanku. Si Tunan, kamu selanjutnya. Wanita parubaya itu tertawa melengking. Bahkan dua kultivator di samping mereka yang tadinya tenang perlahan tersenyum. Dia tidak bisa melarikan diri lagi. Di saat yang sama, di luar menara, sorak-sorai yang tak ada habisnya terus berlanjut. Semua pembudidaya Sekte Guiyi memandang ke langit dengan kegembiraan di mata mereka. Mereka melihat bola air yang menyusut seolah-olah mereka bisa melihat ekspresi menyakitkan Wang Lin dan mendengar tangisannya yang menyedihkan. Jenderal Air adalah yang paling bersemangat. Dia terus melambaikan tangannya, dan bola air terus mengembun. Bola air itu sekarang lebarnya kurang dari 100.000 kaki dan menyusut lebih cepat. Airnya keruh dan terdengar suara gemuruh. Itu adalah suara air yang mengembun, dan seperti nyanyian surga bagi Jenderal Air. Ini terlalu lambat. Saya harus sedikit lebih cepat agar tidak terjadi kecelakaan. Entah kenapa, meskipun Jenderal Air bersemangat, saat bola air semakin mengecil, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang menakutkan. Perasaan ini datang begitu tiba-tiba, bahkan dia pun bingung. Namun, kebingungan ini membuatnya khawatir, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membuat bola air mengembun lebih cepat. Tangannya membentuk segel dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya sangat lemah, tetapi darahnya menyebabkan bola air menyusut dari 100.000 kaki menjadi 70.000 kaki. Perubahan mendadak ini menyebabkan suara gemuruh datang dari Wang Lin di dalam bola air. Tubuhnya menjadi terdistorsi, tapi matanya dipenuhi kegembiraan. Wang Lin memahami semua perubahan di dalam esensi air ini. Tampaknya perubahan telah mencapai batasnya dan melambat. Wang Lin merasa air tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengubah esensi air. Seolah-olah Wang Lin sedang mempelajari sebuah rahasia, tetapi babak kedua baru saja menghilang. Perasaan dibiarkan menggantung ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saat dia mengerutkan kening, darah dari Jenderal Air menyebabkan air berubah sekali lagi. Wang Lin hampir ingin tertawa. Dia tidak akan pernah bisa melupakan hadiah yang diberikan Jenderal Air kepadanya. Bagaimana Wang Lin bisa membunuh seseorang yang telah memberinya sesuatu saat dia mengingin? Yang membuat Wang Lin semakin bersemangat adalah apa yang dikatakan Jenderal Air selanjutnya. Naduo dan semua murid Sekte Guiyi, kirimkan akal sehatmu ke dalam formasi. Bantu aku menyempurnakannya menjadi satu tetes dalam 3 tarikan napas. Tangan Naduo membentuk segel dan cahaya keemasan bersinar, membentuk baju zirah di sekelilingnya. Dia melangkah keluar dari menara dengan baju besi di sekelilingnya. Kirimkan indera ketuhananmu ke dalam formasi. Hari ini, Sekte Guiyiku akan menyingkirkan iblis dari dunia ini. Naduo meraung saat tangannya membentuk segel. Perasaan ilahinya mengalir menuju pusaran di langit. Selalu ada orang yang suka menjadikan orang lain jahat agar bisa berada di pihak kebenaran. Mereka memfitnah dan menyebarkan rumor tentang orang lain, seolah-olah mereka tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka jika tidak melakukan ini. Jelas sekali Naduo adalah orang seperti ini.
dan sebagian besar sekte Guiyi juga seperti ini. Pada saat yang sama, ratusan pembudidaya sekte Guiyi duduk tanpa ragu-ragu dan indera ilahi mereka terbang ke langit. Indera ilahi tidak terlihat, tetapi menyebabkan langit terdistorsi. Indera ilahi memasuki pusaran dan muncul di dalam formasi air. Ratusan indera ketuhanan masuk dan menggunakan kekuatan penuh mereka pada bola air. Mereka mulai memeras bola air itu seperti orang gila. Khususnya, kekuatan Naduo meningkat pesat setelah mengenakan armor. Orang tua berjubah hitam dan 3 orang lainnya juga melancarkan kultivasi penuh mereka. Saat air mengembun dengan cepat, air itu bergemuruh dan menyusut hingga ketinggian 30.000 kaki. Wang Lin ada di dalam dan matanya dipenuhi kegembiraan saat dia memahami perubahan esensi air. Sekte Guiyi berusaha sekuat tenaga dan menyebabkan esensi air berubah dengan cepat memungkinkan Wang Lin melihat hampir semuanya. Saya agak mengerti, sedikit lagi, tangan Wang Lin secara tidak sadar membentuk segel untuk meniru perubahan esensi air. Tepat pada saat ini, gelombang tekanan kedua menekan bola air, menyebabkannya menyusut dengan cepat dari 30.000 kaki menjadi 20.000 kaki, 10.000 kaki, 5.000 kaki. Sampai tingginya hanya 2.000 kaki. Itu masih menyusut. Mata Wang Lin dipenuhi dengan pencerahan. Tangan kirinya masih secara tidak sadar meniru, sementara tangan kanannya melambai ke arah kehampaan. Setetes esensi air yang diperolehnya dari All-Seer muncul di tangannya. Saya mengerti. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan setetes esensi air di tangannya bersinar terang. Itu mulai berputar, dan saat cahaya kristal bersinar, setetes air tampak seperti kristal. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia berbicara dengan lembut, esensi air, 380 juta perubahan untuk mengembun. Saat dia mengatakan ini, bola air setinggi 2.000 kaki itu bergetar hebat tidak seperti sebelumnya seolah-olah akan runtuh. Aura kuat dari sari air meletus. Pada saat yang sama, di luar bola air, Jenderal Air membentuk segel dan, bersama dengan Naduo dan para penggarap sekte Guiyi lainnya, mengumpulkan indera ilahi mereka untuk memeras bola air untuk terakhir kalinya. 2.000 kaki. Tubuhnya seharusnya roboh, mari kita hancurkan jiwa aslinya. Padatkan dia menjadi setetes alam semesta. Indera ketuhanan yang menyatu bergegas menuju bola air. Namun, sebelum indera ilahi dapat melakukan apapun, bola air menyusut dengan sendirinya dengan cepat, mengejutkan semua orang. Hal ini mengejutkan Naduo dan menyebabkan Jenderal Air gemetar. Semua orang benar-benar tercengang. Bola air setinggi 2.000 kaki menyusut hingga 500 kaki dan kemudian langsung turun hingga 50 kaki. Ini dengan jelas mengungkapkan Wang Lin dan ekspresi gembiranya. Adegan ini seperti gemuruh-gemuruh yang meledak di benak mereka, menyebabkan pikiran mereka menjadi kosong. Lupakan mereka, meskipun itu orang lain, mereka tidak akan bisa menerima ini. Mereka menyaksikan bola air setinggi 50 kaki mengembun menjadi kristal di tangan Wang Lin dan kemudian menyaksikan kristal itu menghilang tanpa jejak. Mereka juga menyaksikan Wang Lin perlahan berdiri dan menunjukkan senyuman. Dia menggenggam tangannya dan membungkuk pada semua orang yang benar-benar terpana. Bantuan yang sangat besar, terimalah busurku. Setelah Wang Lin selesai membungkuk, dia melambaikan lengan bajunya. Dengan ini, dunia berubah warna dan awan berhamburan. Semua indera ilahi, termasuk indera Naduo, meledak dari formasi.
Hanya Jenderal Air dan Wang Lin yang tersisa di dalam formasi. Kamu, tubuh Jenderal Air gemetar saat dia batuk darah. Dia mundur dengan senyuman yang menyedihkan. Di planet 5 elemen, semua penggarap di luar menara gemetar dan membuka mata mereka. Mata mereka dipenuhi rasa ngeri dan tidak percaya serta rasa takut yang tak ada habisnya yang menenggelamkan mereka. Tidak ada keributan, hanya keheningan yang mematikan, seolah-olah seseorang telah membekukan sekte Guiyi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Naduo diliputi kebingungan. Dia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Dia mengambil roh bumi dan menyebabkan roh api memujanya. Dia bahkan mengambil setetes alam semesta yang dibentuk oleh esensi air, dia. Setelah sekian lama, para penggarap di sini sepertinya terbangun dari teror. Keributan tiba-tiba bergema, semua orang berseru kaget tanpa kecuali. Bagaimana dia melakukannya? Ini sungguh tidak terbayangkan, tidak mungkin. Mungkinkah dia memahami di dalam air, pemahaman dan kelicikan mengerikan macam apa yang diperlukan? Pria tua berjubah hitam dan wanita paruh baya tidak dapat memahami perubahan drastis ini. Khususnya, lelaki tua berjubah hitam itu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan matanya dipenuhi ketakutan yang sangat besar. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.